Ya baik Bapak Ibu, dengan bersalawatnya kita merupakan bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang ketika kita bersalawat tersentuh hati kita, meneteskan air mata, itulah bukti bahwa kita betul-betul mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya mari kita bersama-sama bertausiah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti kesiapan kita insyaallah menjadi temu Allah, menjadi rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi siap menjadi temu Allah Subhanahu wa taala. Kita bertausiah bersama-sama Bapak Ibu ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la menjadi bukti kesiapan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah ada Bapak Kepala Kantor Kementerian Penyelenggara Haji dan Umrah Kabupaten Sidin Rapang. Ada juga di tengah-tengah kita anggota DPRD Kabupaten Sidin Rapang, dan ada juga di tengah-tengah kita Bapak Haji Faisal dari Al-Quran, beliau juga menjabati DPRD Kabupaten Sidin Rapang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Penyelenggara Haji dan Umrah Kabupaten Sidin Rapang, yang kami hormati anggota DPRD Kabupaten Sidin Rapang, yang kami hormati para pengantar dan calon jemaah umrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya, sehingga pada saat ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti serangkaian kegiatan
Salawat serta salam selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada sang pemilik pribadi mulia baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul sebagai pembawa obor keselamatan di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para calon Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat datang kami ucapkan kepada seluruh rombongan calon jemaah umrah PT MH Travel Management Grup 22 Januari 2026. PT MH Travel Management, mitra terbaik Anda menuju Baitullah, melayani sepenuh hati bersama meraih ridho ilahi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali acara kita pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu para calon tamu Allah yang sangat berbahagia, selanjutnya marilah kita menyimak bersama sambutan hangat oleh Bapak Sudarni Bapak SH, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidendreng Rapang, kepada Bapak dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro-bro sedih. Boleh bilang ada materi itu ya. Kami lagi supaya bersemangat ya, dan pembarakatan kita tidak kurang dari satu apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, yang saya hormati Bapak Haji Saidi dari Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Sidendreng Rapang, yang terhormat saudara saya Haji Faisal yang selaku juga anggota DPRD, yang saya hormati, saya banggakan dan saya muliakan para hamba Allah yang sedang duduk bersama pengantarnya. Kemudian yang saya hormati pula seluruh pengantar jemaah yang ada pada hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berkah rahmat dan limpahan karunia-Nya kepada kita sekalian. Dengan salawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi rahmatan lil alamin. Tamu Allah yang saya hormati, pada hari ini kita akan berangkat meninggalkan Kabupaten Sidra menuju Makassar. Sampai di Makassar bermalam di hotel, subuh berangkat ke bandara menunggu jadwalnya pemberangkatan pesawat. Apa sebabnya kita sehingga bermalam? Karena ya terkadang ada dulu orang tua merasa capek naik mobil, ya, matak koin, naik motor, pada masa naik pesawat, ya sebenarnya sedikit pesawat karena kecapean. Jadi lebih baik korban, ya, sewa hotel satu malam daripada ada jamaah yang korban. Itu prinsipnya travel hak. Ya, kita cari aman dan nyaman. Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih sempat diberikan kesempatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan suatu kewajiban, yaitu melaksanakan umrah
kecintaan kita kepada Nabi dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita akan berangkat menuju kota Madinah dan Mekah. Bapak Ibu dan hadirin, semoga perjalanan mulai berangkat dari rumah sampai kembali ke rumah tidak kurang dari satu apapun juga. Ya, insyaallah semoga perjalanan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga langkah demi langkah kalian dari menuju ke Masjid Nabawi, berjalan kaki ke Masjidil Haram, ya, menjadi penghapus atau penggugur dosa. Karena dia kita berangkat ke sana untuk mensucikan diri. Ya, ini menuju ke Lorong, terutama menuju pancingnya yang eksis. Ya, ada lagi suci matu, evakuasi endero yang itu. Ya, apalagi sebelum mulai. Ya, sia-sia perjalanan kita. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, tamu Allah yang saya banggakan, perjalanan umrah ini bukan hanya untuk sekedar wisata, ya, kalau sudah makanan tua umrah, dua pakai wisata, ya, itu beda. Karena niat kita untuk mensucikan diri, ini untuk ketemu dengan Allah, melihat rumah Allah. Rumah Allah itu adalah Ka'bah. Ya, apa kata Kiai Saiful, jangan lihat Ka'bahnya, tapi harus ketemu dengan yang punya rumah. Siapa yang punya rumah? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara bagaimana ketemu? Tentunya kita melaksanakan sholat di waktu bisa. Para tamu Allah yang saya banggakan, saya doakan semoga perjalanan ini menuju ke Baitullah membuahkan hasil yang memuaskan dan tidak kurang satu apapun sampai kembali ke rumah masing-masing. Dan kemudian juga saya sampaikan kepada pengantar jamaah, semoga bulan depan atau tahun ke depan Allah memanggil kita sebagai tamunya. Ya, pada ini oke, lalu mengantara bagi-bagi Allah Taala ulang pegang ada topeng, ya, angkat itu asapta mereka asapta hello di tanah suci Mekah. Ya, walaupun hanya umrah, tapi mudah-mudahan ya untuk menunaikan jamaah haji. Demikian apa yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para jamaah tamu Allah yang sangat berbahagia, itulah tadi penyampaian dan sambutan yang disampaikan oleh Bapak anggota DPD Kabupaten Mesir dari Kabupaten. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama menyimak dengan seksama sambutan hangat dan melepas secara resmi calon jemaah umrah PT Airlines Travel Indonesia Grup 22 Januari 2026 oleh Bapak Haji Muhammad Zaini SAG MA, Kepala Kantor Kementerian Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kabupaten Mesir. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amri wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
jemaah calon umrah yang sama-sama dimuliakan bagi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat dan taufik kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, nikmat iman, nikmat Islam, dalam rangka kita sebagai umat Islam akan melaksanakan kegiatan ibadah umrah yang dalam mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita berikan salam dan taslim atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pembawa rahmat Allah. Yang terhormat anggota DPRD dalam hal ini Pak Suwarno Bapak dan anggota DPR Pak Dipesar dan selalu juga calon jemaah yang saya hormati Direktur dan Kru daripada Travel Management. Nah, kebetulan direkturnya sudah ada di Saudi, menunggu bapak-bapak. Dan lebih khusus kepada calon jemaah umrah yang semoga ini kita diberikan kesehatan Allah. Semoga perjalanan ibadah umrah kita akan mendapatkan umrah yang mabrur. Amin. Bapak-bapak dan ibu para calon jemaah umrah yang sama dibilang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pakai dulu. Jadi dulu mana naik. Amin. Tapi mana naik biasa, mana naik Jawa. Jadi mungkin ya dia belum sejenak, ya, dia belum sejenak. Baik, kami lanjutkan bahwa perjalanan ibadah umrah dan haji itu tidak sembarangan orang memberangkatkan haji dan umrah. Ya, tidak semua orang bisa memberangkatkan haji atau memberangkatkan umrah. Yang berhak memberangkatkan umrah atau haji adalah orang yang mempunyai izin travel. Ya, perlu dan sampaikan bahwa yang berhak untuk memberangkatkan umrah atau haji adalah travel yang mempunyai izin resmi dari pemerintah. Alhamdulillah, untuk travel arrangement ini sudah mempunyai izin umrah dan izin haji plus. Ya, untuk sampaikan berarti bapak-bapak dan ibu-ibu ini sudah tepat, sudah benar Anda melakukan ibadah umrah melalui arrangement. Kenapa saya katakan demikian? Bahwa pemberangkatan haji umrah itu, khususnya ibadah umrah, kita harus mengenal 5 pasti. 5 pasti. Yang pertama, harus pastikan bahwa travelnya itu adalah mengisi. Jadi kalau mau mendaftar umrah, kalau mau mendaftar haji misalnya plus, harus mempunyai travel yang resmi. Salah satunya di Kementerian Sdm ini adalah travel arrangement. Yang kedua, harus memastikan jadwalnya. Ya, jangan sampai jadwalnya di perjanjian bahwa kami akan memberangkatkan jemaah di bulan 1 tanggal 21 misalnya, tetapi berubah jadwal, bergeser, biasa bergeser 10 hari ke belakang ataukah ada sebulan. Kenapa? Karena banyak rekor melakukan seperti itu karena menunggu daftar jemaah supaya dia banyak. Kapan begitu? Tapi kalau di PJLS ini sudah terjadwal bahwa yang berangkat tanggal 21 sekian orang, yang berangkat tanggal 25 sekian orang. Jadi sudah terjadwal dengan bagus. Yang ketiga, harus pastikan bahwa korban ini pakai pesawat apa. Tindaku, pesawat apa ini lainnya? Oh ya, dan jelasnya sudah dipastikan. Karena banyak travel, kalau dia memberikan apa ya, iklan-iklan, dia seperti menggait jemaah supaya dia tertarik, dia pakai pesawatnya yang kita pakai pesawat Garuda misalnya, Lion, dengan harga sekian. Pas kita datang,
mau berangkat, kok pesawatnya diganti? Kok pesawatnya diganti dari Bandung mencari lain dan sebagainya? Kenapa? Karena itu bagaimana mempengaruhi jemaah supaya dia masuk. Itu artinya ada sedikit manipulasi tentang pesawat. Kalau ini sudah resmi, kalau dia sudah ditentukan, memberangkatkan tanggal 1 memakai pesawat ini misalnya, Jadi kalau ada yang perbedaan silakan. Itu namanya kepastian. Yang keempat, harus kita pastikan hotelnya. Kenapa kita pastikan hotelnya? Jangan sampai bapak-bapak ini sudah datang untuk melakukan ibadah umrah, bawa perjanjian misalnya hotelnya dekat dari masjid. Tiba-tiba kita sampai di Mekah, tidak dibawa ke masjid, hotel yang jauh, mungkin ada 10 kilo. Kadang-kadang biasa jemaahnya bertanya, Pak Haji, kenapa bisa begini? Perjanjiannya dekat. Kenapa kita tempat yang tempat jauh? Apa saja? Kemudian mengatakan, ini kita terlambat membackup hotelnya. Yang kedua, hotel yang dekat dari Mekah, sekian bayarannya. Padahal waktunya mempengaruhi kita dari awal dia mengatakan hotelnya dekat, berarti ada tidak kepastian, berarti ada kita ditipu bahwa tadinya perjanjiannya dekat, ternyata jauh. Banyak terjadi. Makanya kalau kita pernah darurat, ya memang dipastikan berapa pemberangkatannya, berapa dibayar. Kalau misalnya 35 dibayar, berarti hotel berjuta. Kalau pembayarannya juga apa, kalau hotelnya agak di bawah. Tapi kalau ada yang berangkatkan dari bawah 25, 22, ini sudah tidak masuk akal. Karena penerbangan saja dengan hotel itu memakan biaya hampir 20 juta. Jadi ini yang kita lakukan di sini benar-benar memang sesuai dengan standar. Apalagi ini mungkin minatnya di transitnya di Sumatera, asrama. Berarti kemarin saya juga memberikan sambutan di sini karena kemarin banyak bahwa rasanya yang menggunakan fasilitas asrama itu rasanya seperti tidak seperti haji. Karena dulu itu kalau kita berjumpa hanya transit di hotel, tapi ini enak dan beberapa travel ketika berangkatkan umrahnya dia masih jasa haji. Kenapa? Supaya jemaah-jemaah umrah ini merasa dirinya seperti orang mau pergi tanah suci. Akhirnya Allah memanggil kita untuk kedua kalinya berkunjung ke Baitullah itu melaksanakan ibadah haji. Makanya saya himbau dan kepada para calon umrah, ketika nanti tiba di tanah suci, apakah di Madinah di Raudah, apakah di Mekah di depan Ka'bah, atau pergi di Jabal Rahmah jalan-jalan, maka di sana 3 tempat untuk kita berdoa. Doanya yang pertama adalah kita minta dulu kesehatan, ya, kesehatan rezeki. Yang kedua, kita mendoakan juga keluarga tadi ini yang ibu-ibu, bapak, istri, anak yang mengantar, semoga juga dia diberkati oleh Allah. Ini doanya. Akhirnya nanti orang yang mengantar tadi ini, suami yang mengantar, istri yang mengantar anak, akhirnya nanti dia juga nanti akan diantar. Bapak-bapak dan ibu-ibu tadi yang melaksanakan umrah karena doanya diterima oleh Allah, maka kembali nanti diberikan umur oleh Allah, diberikan kesehatan dari kita yang melaksanakan sehingga mungkin saling dari pemelaksana asawari mungkin mendatang untuk ibu pendaftaran haji atau kunjung begitu. Itu banyak terjadi. Saya juga pengalaman saya sebelum saya bertugas mengaji beberapa kali, pertama kali saya berumrah, saya katakan kalau saya tidak pergi umrah, agaknya agak jauh kalau saya pergi ke tanah suci dibandingkan ibadah haji. Akhirnya saya berumrah. Setelah saya umrah, saya banyak berdoa. Apalagi bapak-bapak dan ibu-ibu nanti ini perbanyak nanti itu ambil ke umrah, di mana apakah di Jirana atau di Tanding. Kenapa? Karena mungkin selama di Mekah nanti kurang lebih 12 hari, 5 hari di Madinah, selebihnya di Mekah. Usahakan perbanyak kita umrahnya. Karena satu kali umrah contohnya itu nanti kalau di Jeddah langsung ke Madinah, contohnya dikali sampai ke Mekah itu 1 kali. Setelah kita nanti lepas umrah bisa kita lagi ambil umrah, ambil di lagi baru ke Mesir setiap dalam 1 hari, setiap sesudah sampai subuh sebelum kita ke sana. Karena hukum kita juga
orang itu pahalanya hampir dengan sama dengan haji kecil. Jadi waktu kelima itu lima kalau ya itu PDAS mungkin dari kita banyak sana semoga hubungannya pagi ini banyak untuk digerakkan untuk banyak untuk dibuka. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita semua ini diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga perjalanan ibadah kita mulai dari tanah air sampai kepada suci Mekah kembali ke tanah air dalam keadaan selamat sihat walafiat. Demikian secara saya selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sabang dengan kita secara bersama melepas pemberangkatan calon jemaah haji PDAS Management pada hari ini pukul 10 saya lepas dengan bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah diberi sambutan sekaligus melepas secara resmi dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Penyelenggara Haji dan Umrah Kabupaten Sidang Bapak. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak atas kesiapan untuk melepas calon jemaah umrah pada pagi hari ini. Semoga sambutan beliau menjadi Bapak semakin dalam ibadah sehingga diberi selamat apabila dijauhkan dalam baiklah yaitu baik malisu selama dekat Mekah kecuali amin amin ya rabbal alamin. Tapi Bapak Ibu jemaah sekalian, seperti biasanya kami IBP dan Haji Management ada sedikit kebiasaan istilahnya pastilah balak. Jadi di depan itu Bapak Ibu sekalian ada celengan tabungan yang insyaallah membarakah hati dalam kehidupan Bapak sekalian tahun ini menjadi pasir kembali. Jadi pasir kata ini kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa pasir kata ini insyaallah tidak masuk dalam kas PT Haji Management. Akan tetapi masuk pada kas pembangunan Masjid Hidayatullah. Dan alhamdulillah kita sudah lihat masjid kita sudah megah dan selalu memberikan yang terbaik untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para calon tamu Allah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, selanjutnya mari kita bersama-sama berdoa dengan khusyuk sa'iwangi penampungan selama lino latul akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Pembacaan doa oleh Bapak Haji Muhammad Sairi SAG Nepal, Kepala Kantor Kementerian Penyelenggara Haji dan Umrah Kabupaten Sidang Bapak. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Dan supaya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga perjalanan ibadah kita ini diridhoi dan diberikan keselamatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mulai kita dijauhkan dari kita ini kembali ke tanah air kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran dan hamdan yuwaffiqu al-mukafi masjid. Ya rabbana kama yaqulu jalal wajhil karim wa bi'izzatik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi serangkaian acara pelepasan calon jemaah umrah PT Haji Management Grup 22 Januari 2026 dengan jumlah jemaah 40 jemaah paket 14 hari. Mari kita menutup acara kita ini dengan bersama-sama mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu
Allah Subhanahu wa taala. Selagi kepada selama lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.